Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau bongkar buku yang, sering banget disebut kitab sucinya investasi nilai. The Intelligent Investor, karya Benjamin Graham. Mungkin Anda pernah dengar namanya, atau mungkin juga penasaran, kok buku setua ini masih relevan banget ya? Justru itu, menariknya di situ, prinsip-prinsip Graham ini, meskipun lahir dari pengalamannya puluhan tahun lalu di Wall Street, dia kan bahkan pernah kena tipu saham bodong Saffold Tire tahun 1919, tapi rasanya makin penting di pasar sekarang yang serba cepat, penuh noise, ya kan? Nah ya benar. Tujuan kita hari ini simpel aja sih, menyajikan intisari paling penting dari Graham buat Anda. Apa sih bedanya investor cerdas dengan yang, sekedar ikut-ikutan? Terus gimana caranya bangun fondasi investasi yang kuat tanpa harus pusing baca ratusan halaman? Anggap aja ini jalan pintas Anda jadi, well-informed gitulah. Siap? Oke, siap. Mari kita mulai dari fondasinya dulu deh. Graham itu punya definisi yang spesifik banget soal apa itu investasi. Ini bukan sekedar beli saham terus berharap naik loh. Menurut dia nih, investasi itu adalah operasi yang setelah dianalisis secara menyeluruh, menjanjikan keamanan pokok dan pengembalian yang memadai. Oke. Ada 3 hal penting di situ ya. Analisis menyeluruh, terus keamanan pokok, sama pengembalian memadai. Kedengarannya sih masuk akal ya. Tapi apa bedanya sama orang yang katakanlah beli saham karena lagi rame dibicarain aja? Nah, bedanya itu fundamental banget. Analisis menyeluruh itu artinya Anda benar-benar pelajari bisnis di balik saham itu. Pakai data, pakai fakta, bukan cuma rumor atau firasat gitu. Keamanan pokok itu artinya Anda usaha keras melindungi modal awal Anda dari kerugian gede. Ya, dalam kondisi pasar normal lah. Terus pengembalian memadai itu artinya Anda realistis, cari untung yang masuk akal, bukan mimpi jadi kaya mendadak. Ini nih yang langsung bedain investor dari spekulator. Jadi kalau spekulator itu kebalikannya gitu, yang beli karena berharap harganya naik cepat tanpa analisis dalam-dalam. Kurang lebih begitu ya, fokusnya lebih ke pergerakan harga jangka pendek, bukan ke nilai intrinsik bisnisnya. Graham, dengan pengalamannya yang 50 tahun itu, dia skeptis banget sama orang yang coba-coba timing the market, nebak kapan harus masuk, kapan harus keluar pasar. Dia bilang, dia nggak kenal satu orang pun yang bisa konsisten untung dengan cara itu. Malah dia sebut, keliru sekaligus populer. Wah, tajam juga ya kritiknya. Ada cerita menarik soal ini kan? Yang tentang ramalan optimis banget di tahun 1929 itu? Iya, si John J. Raskob itu. Dia kan ngeramal kalau nabung $15 sebulan di saham bagus, bisa jadi $80.000 dalam 20 tahun. Optimisme lagi tinggi-tingginya waktu itu. Tapi kenyataannya gimana tuh? Nah, hitungan Graham nunjukin hasilnya cuma sekitar $8.500. Jauh banget kan dari janji $80.000, tapi disinilah poin pentingnya. Meskipun hasilnya jauh dari ramalan muluk dan investasi itu dimulai pas banget sebelum pasar ambruk DJIA 300, terus berakhir pas pasar masih rendah DJIA 177, return rata-rata per tahunnya itu masih sekitar 8%. Wow, serius? Jadi bahkan dengan timing yang bisa dibilang jelek banget pun, investasi rutin di saham bagus tetap bisa kasih hasil positif ya dalam jangka panjang? Tepat. Ini jadi argumen kuat banget buat strategi dollar cost averaging. Beli saham bagus secara rutin, dikit-dikit, nggak usah peduli pasar lagi naik atau turun, konsistensi itu ngalahin usaha nebak-nebak, gitu. Ini juga nyambung ke prinsip inti Graham yang lain. Lihat saham itu sebagai kepemilikan bisnis nyata, bukan cuma, kode kedap-kedip di layar. Maksudnya, kita harus fokus ke kinerja bisnisnya ya, bukan cuma fluktuasi harga hariannya yang bikin pusing itu? Persis. Dan pahami juga kalau pasar itu, kata Graham, kayak pendulum. Selalu ngayun dari optimisme berlebihan, harga jadi kemahalan, ke pesimisme yang nggak berdasar, harga jadi kemurahan. Nah, investor cerdas itu realis. Dia manfaatin ayunan ini. Beli pas orang lain panik, jual, pesimis. Jual pas orang lain lagi euforia, beli, optimis. Nah, ini nyambung nih. Kalau kita udah paham bedanya investor sama spekulator, terus tahu kalau pasar itu suka mudi, gimana caranya kita nyikapin gejolak harga sehari-hari yang kadang bikin deg-degan itu? Disinilah ide Mr. Market dari Graham masuk kan? Betul.
Ini salah satu analogi Graham yang paling terkenal dan bagus banget sih. Jadi, coba Anda bayangin punya partner bisnis namanya Mr. Market. Dia ini agak unik lah. Setiap hari dia datang ke Anda, nawarin harga buat beli bagian bisnis Anda, atau nawarin jual bagian miliknya ke Anda. Partner yang agak labil ya kedengerannya. Banget, labil banget. Kadang harganya masuk akal, sesuai lah sama nilai bisnis sebenarnya. Tapi seringkali karena suasana hatinya lagi bagus banget, lagi euforia gitu, dia nawarin harga super tinggi. Atau sebaliknya, kalau lagi depresi berat, wah dia nawarin harga murah banget, jauh di bawah nilai wajarnya. Terus, apa yang harus kita lakuin sama partner yang kayak gini? Nah intinya gini, Anda itu nggak wajib bertransaksi sama Mr. Market cuma karena dia nongol tiap hari. Anda punya kendali penuh. Kalau tawarannya konyol karena dia lagi depresi, harga murah banget, wah ini justru kesempatan emas Anda buat beli. Sebaliknya, kalau dia lagi super optimis terus nawarin harga gila-gilaan mahal banget, ini kesempatan Anda buat jual. Dan kalau tawarannya biasa aja atau nggak menarik gitu? Ya cuekin aja, abaikan aja dia, fokus lagi ke bisnis Anda. Investor sejati itu ngebentuk penilaiannya sendiri tentang nilai bisnis berdasarkan fakta, laporan keuangan, prospek industri, gitu. Bukan malah ngebiarin mood si Mr. Market ngedikte keputusannya. Fluktuasi harga buat investor cerdas itu peluang, bukan ancaman. Di luar momen peluang itu, udah lupain aja pasarnya, fokus ke hasil bisnis sama dividen. Ini penting banget ya. Seringkali kita lebih stres mikirin harga saham naik turun daripada mikirin, bisnisnya sendiri sebenarnya baik-baik aja atau enggak sih? Kayak kata komentator buku ini, Jason Zweig, resiko terbesar seringkali bukan di sahamnya, tapi di dalam diri kita sendiri. Bener gak sih? Kita gampang panik, jual pas turun, terus FOMO, beli pas naik. Itu reaksi alami, manusiawi banget. Kerugian finansial itu ngaktifin pusat rasa takut di otak kita, namanya amigdala, jadi pengennya lari atau jual. Sebaliknya, kalau untung itu micu rasa seneng, jadi kayak ketagihan buat nebak-nebak lagi. Nah, investor cerdas itu harus ngelatih diri ngendaliin emosi ini. Salah satu trik praktisnya, coba deh, jangan terlalu sering cek harga saham Anda. Makin jarang dilihat, makin kurang cemas, dan makin kurang tergoda buat bertindak impulsif. Oke. Anggaplah kita udah bisa lebih tenang nih ngadepin si Mr. Market ini. Sekarang, gimana cara praktisnya nyusun portofolio investasi kita? Graham kan bagi investor jadi dua tipe utama ya, defensif sama enterprising. Apa bedanya tuh? Ini menarik, bedanya itu bukan soal usia, tapi lebih ke berapa banyak waktu, usaha, dan keahlian yang bersedia Anda curahkan untuk investasi. Investor defensif itu tujuan utamanya adalah keamanan dan ketenangan pikiran. Mereka nggak mau terlalu repot lah ngurusin analisis macam-macam. Strateginya gimana tuh buat yang tipe defensif ini? Simpel kah? Cukup simpel aja sih. Bagi dana Anda antara obligasi berkualitas tinggi sama saham-saham perusahaan besar yang udah mapan dan finansialnya kuat. Aturan main kasarnya gini, porsi saham jangan pernah kurang dari 25% atau lebih dari 75%. Sisanya ya obligasi, titik tengahnya bisa 50-50. Idealnya sesuaikan dikit. Tambah porsi saham kalau pasar lagi murah banget, kurangi kalau pasar udah dirasa sangat mahal. Terus, saham yang kayak gimana yang cocok buat tipe defensif ini? Apa harus detail banget milihnya? Graham emang punya kriteria. Tapi intinya gini, cari perusahaan yang besar, terkemuka, dan didanai secara konservatif. Maksudnya perusahaan yang udah terbukti tahan banting, punya sejarah laba sama pembayaran dividen yang konsisten misalnya, nggak pernah rugilah dalam 10 tahun terakhir, bayar dividen rutin 20 tahun, terus utangnya juga nggak berlebihan. Yang paling penting, belilah saham ini pas harganya wajar, jangan kemahalan. Nggak perlu ngejar yang lagi hot atau paling populer saat itu. Oke, itu buat yang defensif ya. Sekarang gimana dengan investor enterprising atau yang lebih aktif itu? Nah, kalau Anda punya waktu lebih, punya minat mendalam, dan kemampuan analisis yang oke, Anda bisa jadi investor enterprising atau aktif. Mereka bisa ngelakuin apa yang dilakuin investor defensif, tapi juga boleh ngelirik area-area lain yang butuh analisis lebih dalam. Tapi yaitu, dengan justifikasi yang kuat. Ini jelas bukan buat semua orang. Area lain ini apa aja contohnya? Dan apa kata Graham soal ini? Ada peringatan khusus nggak? Ada beberapa, tapi Graham selalu ngingetin buat ekstra hati-hati. Pertama, growth stocks atau saham pertumbuhan. Graham ini waspada banget di sini. Prospek pertumbuhan bagus itu nggak otomatis berarti investasi bagus kalau harganya udah terlalu mahal, udah didorong ekspektasi pasar yang ketinggian.
Kuncinya jangan bayar kemahalan. Peluang justru bisa muncul pas perusahaan bagus kena masalah sementara dan harganya jatuh. Kedua, bargain issues atau saham super murah. Nah, ini favoritnya Graham. Cari saham yang harganya bahkan lebih rendah dari nilai aset lancarnya setelah dikurangi semua utangnya, itu namanya nilai modal kerja bersih. Coba bayangin, Anda beli perusahaan seharga kas sama piutangnya aja, dapat pabrik sama mesinnya gratis. Ini butuh kesabaran dan analisis teliti tentunya. Ketiga, special situations atau situasi khusus. Ini terkait peristiwa korporasi kayak merger, akuisisi, atau likuidasi. Area ini sangat teknis dan butuh keahlian spesifik. Graham bilang potensi untungnya makin kecil seiring waktu, karena makin banyak juga yang ahli di bidang ini. Jadi buat investor aktif pun tetap ada rambu-rambunya ya? Nggak bisa sembarangan juga berarti? Tentu aja. Graham juga ngingetin investor aktif jangan tergiur obligasi jelek cuma demi bunga sedikit lebih tinggi. Risikonya seringkali nggak sepadan. Hati-hati juga sama IPO, saham baru listing, seringkali harganya udah kemahalan karena euforia sesaat. Ingat juga, broker bisa punya konflik kepentingan kan? Intinya, investor aktif itu harus cari strategi yang sehat, menjanjikan, tapi seringkali nggak populer di Wall Street. Justru disitulah nilai sering bersembunyi. Menarik. Semua prinsip ini, bedain investor vs spekulator, kendaliin emosi dari Mr. Market, pilih pendekatan defensif atau aktif, rasanya kok mengerucut pada satu konsep pamungkas dari Graham ya, yaitu Margin of safety atau margin keamanan. Ini mungkin warisan terpenting dari Graham, konsep intinya dia. margin of safety. Apa artinya ini sebenarnya? Kedengarannya kayak semacam bantalan pengaman gitu ya? Betul sekali, pas banget. Margin keamanan adalah selisih yang menguntungkan antara harga yang Anda bayar buat sebuah aset investasi dan perkiraan nilai wajarnya atau nilai intrinsiknya. Semakin lebar selisih ini, semakin besar bantalan Anda terhadap kemungkinan salah hitung atau kalau ada kejadian buruk tak terduga nimpa perusahaan atau pasar. Gimana cara dapetin margin keamanan ini dalam prakteknya? Apa selalu sama caranya? Caranya bisa beda-beda tergantung jenis investasinya. Buat saham perusahaan bagus yang dibeli harga wajar, ini pendekatan defensif. Margin keamanannya datang dari kemampuan laba perusahaan yang solid, yang jauh di atas bunga obligasi misalnya. Laba yang kuat itu bantalannya. Buat growth stocks, kalau investor aktif berani masuk sini, marginnya harus datang dari proyeksi pertumbuhan laba masa depan yang sangat konservatif, yang nunjukin nilai potensial jauh lebih tinggi dari harga sekarang. Nah, ini lebih sulit dan lebih beresiko salah prediksi. Buat bargain issues, ini favoritnya Graham. Margin keamanannya paling jelas kelihatan. Anda beli aset perusahaan dengan diskon besar dari nilainya, terutama nilai modal kerja bersihnya. Anda jadi nggak perlu terlalu berharap masa depan cerah banget kalau udah beli sangat murah. Jadi, margin keamanan ini kayak jaring pengaman gitu ya? Kalau analisis kita mungkin meleset sedikit atau ada hal buruk yang terjadi di luar dugaan. Persis. Dan margin keamanan ini harus selalu didampingi oleh diversifikasi. Graham ngasih analogi main roulette. Kalau Anda punya keunggulan peluang menang lebih besar dari kalah, alias ada margin positif, nyebar taruhan ke banyak nomor, justru ningkatin peluang menang total. Tapi kalau Anda nggak punya keunggulan, marginnya negatif, diversifikasi malah bisa mempercepat kekalahan. Oke. Jadi karena investasi yang baik menurut Graham itu selalu punya margin keamanan atau margin positif, maka diversifikasi jadi penting buat ngurangin risiko di satu titik dan ningkatin kemungkinan hasil positif secara keseluruhan. Benar sekali. Margin keamanan inilah pada akhirnya yang jadi batu ujian Graham buat bedain mana investasi, mana spekulasi. Operasi investasi itu punya margin keamanan yang terukur dan rasional. Kalau spekulasi, ya nggak punya atau cuma berdasarkan harapan kosong aja. Oke. Jadi kalau kita rangkum ya, intisari dari Benjamin Graham untuk Anda semua. Pertama, jadilah investor, bukan spekulator. Fokus pada analisis dan keamanan pokok. Kedua, jangan biarin situan pasar yang labil itu ngedikte emosi dan keputusan Anda. Justru manfaatkan fluktuasinya. Ketiga, kenali diri Anda. Apakah lebih cocok jadi investor defensif yang cari aman dan simpel, atau punya kapasitas jadi investor aktif yang mau usaha lebih cari peluang khusus? Keempat, dan ini paling krusial nih, selalu cari margin keamanan dalam setiap investasi yang Anda lakukan. Prinsip-prinsip ini kelihatannya sederhana ya, tapi nggak mudah loh dijalankan karena butuh disiplin dan pengendalian emosi yang kuat.
Tapi sejarah udah ngebuktiin kalau kerangka berpikir Graham ini sangat kuat, bisa bertahan melintasi berbagai kondisi pasar. Menarik sekali ya. Rasanya ini bukan cuma soal investasi uang aja, tapi juga soal cara berpikir yang lebih rasional di tengah ketidakpastian, ya nggak sih? Bisa dibilang gitu. Mungkin ada satu pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang dan renungkan. Risiko terbesar dalam investasi itu mungkin bukanlah pasar yang naik turun atau salah pilih saham sesekali. Bisa jadi risiko terbesarnya adalah tidak punya kerangka kerja berpikir yang kokoh untuk ngambil keputusan. Tanpa itu, kita cuma akan reaktif terhadap noise pasar, bukan proaktif berdasarkan analisis nilai. Nah, itulah esensi jadi investor cerdas ala Graham, bangun benteng intelektual dan emosional Anda sendiri. Semoga pembahasan kita kali ini ngasih Anda beberapa aha moment dan perspektif baru ya dalam melihat dunia investasi. Coba deh renungkan, pendekatan mana yang paling cocok sama temperamen dan tujuan Anda. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.